Salam. Jemaat di Kemistri Kasih Tuhan dan sahabat Facebook dimanapun berada, ada sebuah perlakuan yang sepertinya diskriminatif dalam kehidupan orang percaya di dalam memperlakukan pribadi atau Roh Kudus, saudara-saudara. Ini kita bisa lihat buktinya di dalam perayaan-perayaan gerejawi. Kalau dalam perayaan Natal, maka gereja begitu sibuk, begitu luar biasa menyambut perayaan Natal itu, karena di sana kita melihat bagaimana Bapa menyatakan kasih-Nya, kemurahan-Nya dengan memberikan anaknya yang tunggal datang ke dunia. Atau Bapa Allah itu menjadi manusia. Jadi kita merayakannya luar biasa. Kemudian ketika peristiwa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, kita juga merayakannya dengan sebuah perayaan yang cukup bagus, cukup meriah, saudara-saudara. Ada puasa, ada acara-acara, terlebih ketika peristiwa kebangkitan. Maka kita bersorak-sorai, kita berkata, Maranatha, Tuhan sudah bangkit. Tetapi ketika memperingati atau merayakan peringatan pencurahan Roh Kudus, maka perayaan di gereja sepertinya biasa-biasa saja. Saya tidak tahu mengapa terjadi diskriminatif perlakuan perayaan seperti itu. Saya tidak punya jawaban pasti. Tetapi ada kemungkinan, saudara-saudara, itu pertama-tama akibat pemahaman yang kurang jelas, kurang paham tentang pribadi Roh Kudus. Bahwa ada kemungkinan orang Kristen berpikir bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa Tuhan. Jadi tidak perlu dibuat perayaan secara meriah sama seperti Natal atau seperti Paskah ketika memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Atau yang kedua, karena adanya efek negatif ketika adanya pengajaran yang salah tentang pribadi Roh Kudus ini. Saudara-saudara, sehingga tidak dirayakan secara meriah, tidak dirayakan secara spesial. Tetapi juga saya percaya ini berkaitan dengan siasat dan taktik si iblis yang menginginkan orang percaya tidak hidup di dalam kemenangan, menginginkan orang percaya tetap hidup di dalam kehidupan kedagingannya, sehingga peranan Roh Kudus ini atau pribadi Roh Kudus ini tidak diperlakukan secara istimewa. Padahal kalau kita ingat dalam pernyataan Tuhan Yesus, sebelum dia disalibkan, sebelum dia bangkit, sebelum dia terangkat ke sorga, dia berkata, adalah lebih baik bagiku jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, maka penolong itu tidak datang. Tetapi jika aku pergi, maka dia akan datang. Jadi kalau Tuhan Yesus menegaskan betapa pentingnya pribadi Roh Kudus ini atau oknum Roh Kudus dari pribadi Allah yang esa ini. Karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, 3 minggu berturut-turut kita akan diajar oleh firman Tuhan berkaitan dengan kekayaan orang percaya dalam Roh Kudus. Kekayaan orang percaya di dalam Roh Kudus. Dan hari ini, pagi ini, Tuhan mau mengajar kita bahwa Roh Kudus adalah Allah, bukan sekadar kuasa Allah. Roh Kudus adalah Allah, bukan sekadar kuasa Allah. Yaitu dari Roma pasal 8 ayat 2. Roma pasal 8 ayat 2. Bunyinya seperti ini. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Sekali lagi saya bacakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, sahabat-sahabat Facebook yang dikasih Tuhan, dari satu ayat ini ada 3 bukti bahwa Roh Kudus itu adalah Allah juga, saudara-saudara, bahwa dia adalah Allah. Di dalam ayat 2 ini, maka kita melihat ada 3 bukti yang tegas sekali dikatakan dalam firman Tuhan ini, bahwa Roh Kudus adalah Allah. Bukti yang pertama adalah di mana firman Tuhan ini berkata begini, Roh yang memberi hidup. Roh yang memberi hidup. Nah, saudara-saudara, terjemahan LAI, terjemahan baru ini dengan tegas menunjuk kepada satu pribadi atau satu oknum, saudara-saudara, satu oknum, yaitu oknum yang memberi hidup. Dan kata hidup di sini menggunakan dalam bahasa Yunani yang Alkitab bahasa aslinya itu zoe. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa kata
kata yang Yunani yang dipakai dan diterjemahkan dengan hidup. Tetapi yang menonjol ada dua, saudara-saudara, yaitu zoe dan bios. Nah, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang tujuan kedatangannya, lalu di saat dia membandingkan mengenai gembala yang baik dengan gembala upahan, dia berkata gembala upahan adalah seperti pencuri yang hanya datang untuk mencuri dan membinasakan. Lalu dia berkata, aku adalah gembala yang baik, aku datang untuk memberi mereka hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Nah, kata hidup yang dipakai Tuhan Yesus di situ itu menggunakan kata zoe. Lalu ketika Tuhan berbicara dan memberi pujian kepada seorang janda di dalam Markus pasal 12 ayat 44, mari coba kita baca Markus pasal 12 ayat 44. Markus pasal 12 ayat 44. Firman Tuhan Markus 12 ayat 44 berbunyi seperti ini, saudara. Yaitu ketika Tuhan Yesus memuji persembahan daripada janda, maka dia berkata seperti ini. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, jadi di sini memang tidak ada kata hidup dalam terjemahan ini, tetapi di situ menggunakan kata bios ketika berbicara tentang semua yang ada padanya. Jadi kata zoe berbicara tentang kehidupan sejati, tentang kehidupan yang penuh atau esensi daripada kehidupan itu, kehidupan yang sebenarnya menjadi keinginan kerinduan kita. Sedangkan bios berbicara tentang kehidupan dari segi periode dan kebutuhan-kebutuhan. Makanya kita mengenal istilah biografi. Jadi kalau kita menyanyikan lagu pujian, hidup ini adalah kesempatan, maka kata hidup situ sebenarnya diterjemahkan dengan bios. Karena hidup ini bicara tentang waktu. Tetapi ketika kita bicara tentang makna hidup, tentang esensi hidup, maka di situ menggunakan kata zoe. Nah, ini juga dibuktikan dengan terjemahan yang dilakukan dari bahasa Ibrani kepada bahasa Yunani dari Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika Allah sudah menciptakan manusia itu, dia memberikan napasnya, maka manusia itu hidup. Kata yang dipakai juga zoe. Artinya apa? Alkitab jelas mengatakan bahwa sumber kehidupan itu adalah Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada sesuatu di dalam dunia ini yang bisa memberikan kehidupan. Kita ada di dalam dunia teknologi kedokteran, teknologi medis yang begitu canggih, saudara-saudara. Tetapi belum ada satu teknologi pun yang bisa memberikan kehidupan. Yang ada hanyalah menunda kematian. Ruang ICU dan perangkat sebagainya itu semua hanya untuk menunda kematian. Tapi tidak ada satu alat pun yang membuat orang mati bisa dihidupkan. Karena sumber kehidupan itu adalah Allah. Jadi ketika firman Tuhan ini berkata, roh yang memberi hidup, itu berarti berbicara tentang pribadi Roh Kudus, bahwa maksud saya oknum Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang esa itu. Roh Kudus adalah salah satu dari pribadi Allah yang esa. Roh Kudus pemberi hidup. Ini yang dikatakan sebagai bukti pertama. Tapi sebagai bukti yang kedua, yaitu di mana dikatakan dalam firman Tuhan ini, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh memberi kemerdekaan. Roh memerdekakan kamu. Nah, di dalam bahasa Yunani-nya, bahasa asli daripada kata memerdekakan ini, dia adalah eleutero. Yaitu mempunyai makna bahwa ini menjadikan bebas. Yang kedua, memerdekakan dari kuasa penghukuman. Yang ketiga, sebagai hasil daripada sebuah penebusan. Jadi eleutero itu berbicara tentang bagaimana Roh Kudus membuat sebuah tindakan untuk membebaskan. Menjadi merdeka. Nah, merdeka dari mana? Dikatakan di dalam kalimat terakhir. Yaitu memerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudara mungkin bisa membuat orang bebas dari kemiskinan.
Saudara melihat ada orang miskin, saudara kasihan, saudara punya uang, lalu saudara berikan dia uang, saudara modalin dia, lalu dia bekerja, dia buka usaha. Dari seorang yang miskin, dia menjadi bebas dari kemiskinan. Itu yang kita dengar dengan apa? Financial freedom. Banyak orang yang menginginkan hidup bebas daripada kesulitan finansial. Mau beli apa saja bisa. Mau pergi kemana aja bisa. Karena punya uang. Dan itu tidak salah, saudara-saudara. Tuhan tidak melarang kita punya uang. Yang Tuhan larang adalah kalau kita cinta uang. Maksud saya adalah, saudara-saudara, ada banyak hal di dunia ini yang manusia bisa memberi kebebasan. Seperti umpamanya mengenai kemerdekaan. Kalau kita Indonesia merdeka itu karena ada pejuang-pejuang, ada para pahlawan yang mengorbankan nyawanya untuk merdeka. Tetapi kalau Malaysia, mereka bukan berjuang supaya mendapatkan kemerdekaan, tapi mereka diberi hadiah oleh Inggris dalam kemerdekaan. Tetapi ketika berbicara kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut, siapa yang bisa membebaskannya? Saudara-saudara kita Muslim selama sebulan ini telah berpuasa. Dan salah satu intinya adalah bahwa mereka bebas dari dosa, saudara. Lahir kembali. Itulah sebuah keyakinan yang kita harus hormati dari saudara-saudara kita. Tetapi kalau bicara dari Alkitab, firman Tuhan berkata tak seorang pun yang sanggup membebaskan dirinya dari dosanya. Amen. Dosa itu adalah kejahatan. Beberapa orang percaya bahwa seorang bayi itu lahir dalam keadaan suci, saudara. Itu pun mari kita hormati juga. Sedangkan kita dibajar oleh Alkitab bahwa sejak kandungan kita sudah dikandung di dalam dosa. Jadi seandainya katakan orang itu lahir dalam keadaan suci, artinya dia sebenarnya bisa tidak berdosa. Tetapi dalam faktanya sesudah dia lahir dia hidup dalam dosa. Tidak ada anak yang disuruh untuk kurang ajar kepada orang tuanya. Tidak ada seorang anak diajar untuk cemburu. Tetapi sesudah perjalanan hidupnya, dia menjadi orang yang berdosa. Itu membuktikan bahwa setiap orang tidak bisa membebaskan dirinya dari dosa. Kalau Alkitab jelas mengatakan bahwa sejak dari kandungan kita telah ada di dalam dosa. Jadi orang lahir memang sudah di dalam berdosa. Jadi wajar ketika dia bertumbuh dewasa, dia hidup dalam keadaan dosa. Dan akibat daripada dosa, firman Tuhan berkata, maut. Yaitu kematian kekal. Kematian akibat dosa. Karena upah dosa adalah maut. Nah, siapa yang bisa membebaskan itu? Tidak ada satu pendeta pun yang sanggup membebaskan seseorang dari dosanya. Tidak ada satu pendeta pun yang sanggup membebaskan seseorang dari maut. Kematian jasmani mungkin bisa kita tunda. Tapi tidak ada orang yang bisa membuat orang tidak mati. Lalu firman Tuhan ini berkata di sini. Bahwa roh telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Roh telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini mau mengatakan bahwa roh itu adalah Allah. Sebab hanya Allah yang sanggup membebaskan manusia dari dosa. Hanya Allah yang sanggup yang membuat manusia itu bebas daripada maut. Jadi bukti yang kedua bahwa Roh Kudus adalah Allah. Bukan sekadar kuasa Allah. Adalah karena dia adalah yang memberikan kebebasan, kemerdekaan dari hukum maut, hukum dosa. Lalu yang ketiga, firman Tuhan ini berkata kepada kita, masih dalam ayat 2. Firman Tuhan ini berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang ketiga, firman Tuhan ini berkata bahwa Roh Kudus dalam memberikan hidup itu dan memerdekakan manusia dari hukum dosa dan hukum maut, ruang lingkupnya adalah di dalam Kristus.
Nah, kata di dalam itu dalam bahasa Yunani itu and, bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris in dan on, saudara-saudara. Jadi di dalam keberadaan Tuhan Yesus itu, pribadi Tuhan Yesus itu. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga firman Tuhan ini berkata, Roh itu adalah satu dengan Kristus. Dia tidak bekerja di luar pribadi Kristus. Dia berkarya di dalam memberi hidup. Dia berkarya di dalam memerdekakan manusia dari hukum dosa dan maut. Itu ada di dalam Kristus. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Bapa. Seperti yang dijelaskan dalam Efesus pasal 1. Bahwa ketika Bapa itu memilih sebelum dunia diciptakan, yaitu memilih orang-orang yang Dia selamatkan, yang diangkat menjadi anak-anaknya, maka Bapa itu memilih di dalam Kristus. Jadi kalau kita hubungkan ini, Bapa memilih di dalam Kristus, dan Roh memberi hidup dan memerdekakan di dalam Kristus, maka ketiga oknum dari pribadi Allah yang Esa ini adalah satu. Saudara-saudara, Alkitab tidak memberikan istilah Tritunggal. Istilah Tritunggal adalah istilah teologis yang diberikan oleh para pakar teologi. Tetapi walaupun istilah Tritunggal ini tidak ada dalam Alkitab, bukan berarti ajaran Tritunggal itu tidak Alkitabiah. Ajaran Tritunggal itu adalah Alkitabiah. Walaupun Alkitab tidak membuat rumusan-rumusan tentang Tritunggal, tetapi Alkitab memberikan pembuktian, memberikan data-data yang lengkap bahwa ada tiga oknum, yaitu Bapa, yaitu Kristus Yesus, Roh Kudus, yang adalah satu pribadi di dalam keesaan kealahan, yaitu di mana mereka sehakikat, sederajat, melekat satu dengan yang lain, tetapi tidak tercampur satu dengan yang lain. Amen. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tiga bukti ini mengatakan Roh Kudus itu adalah Allah. Karena itu penerapannya bagi kita. Mari kita melatih diri untuk memperlakukan Roh Kudus tidak hanya sebatas sebagai kuasa Allah. Karena dia melebihi daripada kuasa Allah. Karena dia adalah Allah yang menjadi sumber kuasa itu sendiri. Tetapi yang kedua, kalau kita menerima kebenaran ini, bahwa Roh Kudus itu adalah Roh yang memberi hidup, maka hidup kita bergantung penuh kepada Roh Kudus. Karena dia ada Allah. Jadi kita memperlakukan dia menjadi satu oknum pribadi Allah yang Esa, seperti kita memperlakukan Bapa, oknum pribadi daripada Allah yang Esa, Kristus, oknum pribadi Allah yang Esa itu. Karena hidup kita bersumber daripada Roh Kudus itu. Tetapi yang ketiga, kemerdekaan dari dosa. Itu hanya mungkin ketika hidup kita dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa keberadaan, kehadiran, tanpa pertolongan pimpinan daripada Roh Kudus, kita akan tetap hidup di dalam dosa. Dan itu membawa kita pada maut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus adalah Allah, bukan sekadar kuasa Allah. Itu pengajaran firman Tuhan berkaitan dengan kekayaan orang percaya di dalam Roh Kudus. Seri pertama pagi ini. Minggu depan kita akan melihat bagaimana kekayaan di dalam Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya lebih luar biasa lagi. Dan minggu ketiga kita melihat betapa dahsyatnya kekayaan orang percaya di dalam Roh Kudus itu. Mari kita mulai hidup yang baru dengan cara penyembahan yang baru di dalam pimpinan pertolongan daripada Roh Kudus, sehingga hidup kita menjadi kemuliaan bagi Allah, puji-pujian bagi Tuhan, dan berkat bagi semua orang.
Kita berdoa.